sejak tahun 2000-an ya ini berjuang untuk meluruskan ini sebenarnya. Beliau ini juga alumni Sarang. Sarang, iya. Murid dari Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair Al-Anwar Sarang. Jadi nanti jangan sampai kita salah persepsi ya. Pemahaman, walaupun ini kontra dengan Gus Najih Maimun, tapi beliau adalah murid dari seorang mursyid Yai Maimun Zubair Sarang Rembang. Sebentar tapi walaupun sebentar tapi kan tetap ada silsilah gitu. Jadi ilmu panjenengan termasuk anaknya itu mutasil, tidak mungkotik. Jadi apa yang panjenengan sampaikan pasti ada sedikit banyak yang berasal dari dawuh-dawuh beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Kita akan mendengarkan langsung kronologi yang sebenarnya. Setelah Kiai Haji Imaduddin Usman datang rawuh ke Pondok Pesantren Panjenengan di Soko, Kecamatan gitu, Kabupaten Tuban itu tidak berselang lama ada gebrakan dan gerakan yang nyata, yakni mampu menggeser nama silsilah Mbah Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi di Palang, Tuban, sama-sama satu kabupaten dengan Panjenengan. Itu kronologinya seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiy ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati dan saya cintai saudaraku Kiai Haji Nur Ikhya. Kelihatannya masih tua saya, makanya saya panggil Gus. Sebenarnya tuh kalau saya ngingoni bringus sama jenggot itu lebih tua saya. Iya, Gus Ikhya. Supaya kelihatan. Alhamdulillah di malam ini saya bisa silaturahmi di pondok beliau, dan langsung tadi habis maghrib ketemu pada beliau, dimasukkan ke surga pengangenan fitini wa dunya wal akhirah. Ini alaqah, tempat-tempat berilmu. Semoga manfaat barokah. Santri ini kalau nggak mempunyai tempat rianto yang seperti ini, Gus, kurang mengesan. Nah, ini mohon diketahui, ini adalah khas-khasnya, ciri-cirinya ulama-ulama salaf, santri-santri salaf. Cuman meskipun beliau itu pegang teguh dengan kitab-kitab klasik, tapi modelnya ada, kemajuannya ada, pemikiran yang maju ada. Karena apa? Makalah itu menerangkan alal aqil ayyakuna arifan bi zamani muqabilan fi syani arifan bi rabbih. Nah, ini contohnya Gus Ikhya. Makanya saya terkesan sehingga bisa sowan ke sini. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mau mengikuti zamannya. Karena dalam satu makalah, kalau saya nggak lupa, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, zamanku bukan zamanmu. Zamanku tidak sama dengan zamanmu, berarti ini memberikan jabaran yang lebih luas. Umat Rasulullah, santri-santri Nusantara harus cerdas menghadapi zaman-zaman yang maju seperti ini. Amin, amin. Kata maksud, kenapa kita ini tidak menjadi orang ortodok? Wawasan selalu tambah dengan kondisi zaman yang selalu berpikir berubah. Kadang-kadang berpikir berubah yang ada positif dan ada yang negatif. Dengan adanya negatif ini, Gus Ikhya, saya salut sekali komen-komen penjenengan, dawuh-dawuh penjenengan didengarkan seluruh Nusantara, sehingga memberikan giroh semangat pada kader-kader bangsa, pada kiai-kiai muda, pada santri-santri muda. Yang penting kita ini harus bisa memahami kemajuan zaman. Jangan sampai menjadikan santri sing diulek-ulek mau bojone tok wae. Kita kuning tok, iya enggak apa-apa. Kita kuning itu harus, tapi peradaban di bangsa Indonesia ini kan tidak sebagaimana peradaban di Arab, Gus ya.
Jadi keseimbangan yang namanya sejarah itu harus ada. Sejarah harus ada. Alhamdulillah Gus Ihya kemarin Kiai Imaduddin datang di pondok pesantren saya di Desa Sumur Cinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Meskipun ada berita-berita sedikit miring, ya nggak apa-apa, namanya perjuangan itu saya kira kan wajar-wajar saja seperti itu. Aku yakin hak itu pasti akan banyak yang membela, itu bukti kasunyatan. Seluruh tokoh-tokoh kiai, baik kiai yang sepuh maupun kiai yang muda di Jawa Timur itu banyak yang menanggapi dan mendukung positif kedatangan Kiai Imad yang ada di pondok saya. Yang selanjutnya karena kemarin Gus itu kan ada pelantikan PWI dan Laskar Sabilillah, karena saya selaku Kasepuan di Kabupaten Tuban, PWI Kabupaten Tuban itu saya juga mempunyai rencana perjalanan ini kita supaya berjalan yang sebaik mungkin, membuat program-program yang ada supaya kita mengenalkan kepada masyarakat bawah. Alhamdulillah kemarin itu catatan-catatan nasab yang ada di Mbah Buyut, Mbah Ibrahim Asmorokon di Palang, alhamdulillah dengan tata cara yang mudah. Itu pada waktu itu sekretaris saya PWI Kabupaten Tuban menyampaikan, memberikan kabar kepada saya, ya kan, segera itu harus dicopot. Alhamdulillah dicopot. Itu pun sangat respon sekali, Gus, dari pengurus Yayasan Asmorokondi sangat respon sekali. Bahkan itu dari sekjen saya cukup diberikan tahu, dikabari. Itu langsung dilepas. Jadi tidak ada konflik apapun, tidak ada persoalan apapun, karena semuanya sudah tahu bahwa atasan-atasan dari Mbak Ibrahim Asmorokondi itu kan atasannya itu kan dibak lalikan. Itu dibak lalikan. Semuanya sudah tahu bahwa dari atasannya itu para wali songo itu kan bukan baklawi, ya kan. Maka dibak lalikan itu masyarakat Tuban, insya Allah semuanya sudah tahu, sehingga akhirnya penyopotan itu tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif atau tanggapan tidak ada. Kemarin disampaikan kepada saya sama sekjen nggak ada persoalan apapun. Aku ya terima kasih atas dukungan semuanya kawan-kawan seluruh Indonesia, punya Jawa Timur dan punya para sahabat-sahabat yang ada di Tuban. Ya, itu tidak hanya di Asmorokondi, Gus, kiranya nanti mungkin ada yang putranya Mbak Raden Rohmat, namanya Mbah Madum Ibrahim, ya itu juga iya. Dan ada Nyai Syariah, itu juga saudaranya Mbah Madum Ibrahim Sunan Bonang. Dan di sana itu ada makam sepuh Syed Abdullah bin Jumadil Kubro, itu saudara Mbah Ibrahim Asmorokondi, insya Allah itu kakaknya, ya di sana di Kabupaten Tuban. Jadi namanya Semanding, namanya Mbah Sunan Bejagung itu. Mbah Bejagung itu kan Said Abdullah Syarif bin Jumadil Kubro, itu kan saudaranya Mbah Ibrahim Asmorokondi. Lah kiranya perjalanan PWI Tuban ini nanti yang diberikan tulisan nasab-nasab sampai ke atas yang nanti kiranya diisbatkan itu tidak hanya di Mbah Asmorokondi saja, juga di Mbah Nyai Syariah, juga Mbah Madum Ibrahim, juga di Said Abdullah Syari, karena itu tunggal saudara. Terima kasih. Banyak yang nangis ya, kiai-kiai di seluruh Indonesia yang menghubungi saya itu terharu akan keberhasilan kawan-kawan PWI LS Tuban dampingi oleh PWI LS wilayah Jawa Timur, berhasil menumbangkan ya nasab Alawi yang ada di Asmorokondi. Beliau belum menyampaikan ke saya, nangis sampai guru-guru nangis karena saking terharunya, tanpa kekerasan, itu loh, tanpa engkel-engkelan ya, tanpa bentrokan, itu yang paling membuat beliau ini terharu sampai menangis. Alhamdulillah, ini sebagai
tonggak pertama dan utama untuk yang lainnya. Nantinya juga semua makam-makam yang sudah di Ba'alawi dan yang sebelumnya bukan Ba'alawi, nirulah yang di Asy Ya, insya Allah. Makanya semuanya teman-teman yang jumlahnya para wali songo khususnya dan umumnya para wali-wali yang lain di mana daerah yang di Nusantara ini berada, mohon kalau memang nanti itu intisabnya ya Gus ya, nasabnya itu jelas, untuk mohon segera ditulis yang jelas biar untuk antisipasi jangan sampai terjadi di kemudian hari itu persoalan-persoalan itu timbul. Nah, contohnya kan sudah terjadi ya Gus ya, yang namanya makom-makom palsu itu kan sudah terjadi. Kemarin itu saya dengar juga, jadi namanya Syekh Maghribi yang ada di Jogja itu sampai Gus Abbas datang, kan itu pun juga dibongkar karena itu tidak semestinya, tidak sesuai dengan apa yang diketahui oleh juru kunci dan lingkungan yang ada. Nah itu nanti kalau kita nggak hati-hati Gus, ya itu akan sama saja. Hanya di Tuban itu kan kalau istilahnya orang Jawa Timur, kalau kata Gus Ali Kasuan PW Jawa Timur, Tuban itu kan apa namanya, kalau di kota wali Gus, Bang, Tuban itu luar biasa kota wali. Itu saya dengan teman-teman mengajak supaya itu menjaga tidak hanya apa namanya baik Bro Mas Morokoti saja, Mbak Munang saja, Mbak Syed Abdullah Asari saja, tidak, karena sejarahnya itu jelas semuanya nanti akan saya berikan apa pin-pinnya sampai jelas semuanya. Itu harapan saya dengan para sahabat PWI dan Laskar Kabupaten Tuban. Itu keinginan. Nah itu pun nanti dibuat percontohan yang lain, ya malah alhamdulillah. Yang selanjutnya di Tuban yang di Mbah Madum Ibrahim Asmarokon kemarin dari teman-teman pengurus PWI juga sudah silaturahmi pada pengurus yayasan dan ya pengelolaan itu menerima sekali pada saat bincang-bincang itu. Tidak ada persoalan, cuma yang kita butuhkan adalah ansab sampai ke Isa An-Naqib Ar-Rumi, Muhammad An-Naqib, Al-Uraidi, Jabar Siddiq, Muhammad Al-Baqir, seterusnya atau nyambungnya kemana, itu kan diminta oleh teman-teman Tuban. Maka saya sampaikan kepada saudara-saudara dan para kiai dan pengurus PWI yang ada di Kabupaten Tuban, insya Allah segera ditemukan sebaik mungkin, dan insya Allah nanti ada tambahan dari Gus Ikhya untuk papan nama atau catatan-catatan segera untuk ditulis diketahui banyak orang. Itu keinginan teman-teman Gus. Mohon tambahan. Ada harapan lagi Pak Yai. Kalau Mbah Ibrahim Asmarkondi berhasil dengan cara yang bijaksana menurunkan papan nama, terus bagaimana dengan yang ada di ring 1, ring 2, ring 3 di sekitar makam Kutorjo, Mbah Sunan Bonang yang sudah dikepung dengan nama-nama Alawisasi, Alawisasi. Oh iya. Itu bagaimana nanti tindakan panjenengan dan kawan-kawan? Itu yang ditunggu oleh masyarakat. Oh iya. Karena tidak hanya satu ya. Kalau satu makam kan gampang ya. Gampang. Nah, ini apakah dikeprui batu nisannya, dicopoti secara halus atau ditinjau, dirubah namanya atau bagaimana ya? Itu ada penelitian lagi. Cuman kemarin pada waktu saya dengan Kiai Imad dan kawan-kawan PWI ziarah di makam Mbah Bonang dari kepengurusan yayasan itu ditanya, sehingga pertanyaan itu tentang urusan makam itu sebenarnya apakah ada makam-makam yang palsu atau makam dari apa yang baru-baru dan sebagainya. Beliau menjawab bahwa dimulai pada tahun 2007 sampai tahun 2011. 2007 itu juga ada polemik sedikit mungkin dari pengurus yang lain dan pengurus yang lain, karena itu ada oplosan, ada Habibnya, juga ada Mas Rajid itu biasa, itu juga ada cekcok. Nah, jadi dengan cekcok ini apa maksudnya? Ya mungkin ya pada saat-saat ini yang baru kita rasakan. Terus yang 2011 Gus itu kan ada pembongkaran
maksudnya tuh atap yang di atas itu harus dibesarkan, dipugar. Itu juga ada apa namanya di sampingnya Mbah Madum Ibrahim itu ada makom-makom ditinggikan. Ditinggikan. Dari pengurus yayasan itu menyampaikan dia mengira-ngira kan. Dikhawatirkan karena itu pada saat pemugaran itu juga banyak Habib-habib yang ikut serta untuk membenahi makom itu. Diperkirakan khawatir juga batu-batu nisan itu nanti jangan-jangan tidak ada di dalamnya makomnya dikasih batu nisan. Itu kemarin itu didengarkan oleh Kiai Mat juga. Diperkirakan batu-batu nisan yang di samping kanan kirinya yang baru-baru itu ada yang dicurigai jangan-jangan di dalamnya tidak ada mayatnya dikasih batu. Cuman kalau status apa namanya nama Habib atau Baklawi yang di dalamnya Gus, kalau di luarnya ada Habib ada, tapi di dalamnya itu bisa dihitung jari. Dan saya sampai penelitian itu 4 kali bisa dihitung jari. Ada nama Habib, ada nama Baklawi itu 1 atau berapa atau 2 itu ada. Banyak ya. Saya video pertama kali nyebar ke seluruh dunia itu saya yang memvideokan itu. Dari ring 1 kecuali yang sebelah utara kan jelas kosong, nggak ada makamnya. Samping kanan kirinya. Gini ada batu nisan yang baru-baru. Tidak hanya dari marga Alawi saja, tapi juga dari marga-marga Yaman yang lain. Bisa terjadi. Karena beliau menyampaikan dikhawatirkan juga batu nisan yang baru-baru itu di dalamnya itu jangan-jangan tidak ada mayatnya. Bahasa dikhawatirkan juga itu ya bisa terselubung Gus. Ya bisa terjadi banyak pula kalau memang kita teliti. Saya punya dokumentasi tahun 1800-an makam Mbah Sunan Bonang itu. Jadi ada batu nisan tua zaman kerajaan dulu sampai Mataraman Islam. Jadi apakah batu nisan tua sebagai bukti peninggalan sejarah bangsa kita ini juga turut dikuburkan atau dicuri lalu dibawa kemana, nanti ditancapkan lagi di hutan, ini makam asli Syekh Jumatil Kubro. Nah, ini kan membahayakan. Bisa terjadi. Cuma begini, pada waktu itu saya tanya kepada tim 9 untuk apa namanya penataan makam itu, yang namanya Haji Hamdan itu sahabat saya, dan juga sekarang itu Pak Haji Amnan itu selaku sekjen saya, dia tahu persis, ya kan, karena ada tingginya uruk itu ada yang diuruk, disambung, ya kan, yang asli masih banyak juga, cuma yang baru-baru itu kan banyak Gus, banyak itu kemarin saya belum tanya secara lengkap apa semuanya itu diuruk atau mungkin diganti doang, artinya yang batu-batu yang model-model motif kerajaan dan sebagainya itu dikemanakan. Nah ini insya Allah nanti akan saya sempurnakan saat tanya. Itu perlu sekali. Ini amanah dari kawan-kawan kita semua itu menanyakan itu ya. Betul. Karena nanti kalau disalahgunakan sama seperti kasus yang ada di Mbah Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sudah dipindah ke Budi Dharma Semper, lalu dicuri, dibawa lagi ke Mbah Priok sekarang, padahal nggak ada kerangkanya, makamnya. Subhanallah. Wah, ini asli buktinya ini loh. Nah, ini yang kita khawatirkan bersama, kasusnya seperti yang terjadi di Mbah Ngambel, Surabaya, Suropringgo. Iya. Jadi ini ciri khas batu nisan makam Islam di era Majapahitan. Nah, terus kok mau dihilangkan? Dikemanakan terus? Setelah dikuburkan, ditumbuk, diganti dengan batu nisan yang bernama Ba'alawi dan non-Ba'alawi, Yamani itu. Nah, itu terus kemana? Saksinya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ketua yayasannya sekarang? Lah ini yang perlu diminta ya untuk kerja panjenengan dan kawan-kawan ya. Iya Gus, itu perlu. Cuman kemarin sudah saya sampaikan pada Sekretaris PWI, karena beliau punya data buku-buku yang ditulis, ini dia tulis, dan saat ini belum ditunjukkan kepada saya. Insya Allah lusa saya akan tanya kepada beliau kebenaran yang ada. Nah saya sendiri juga
gimana Gus, semenjak kecil itu kan yo saya itu ziarah ke situ kan biasa. Nggih. Yang namanya tulisan yang baru-baru itu kan yo kadang-kadang saya sendiri juga curiga Gus. Saya nggak curiga saja, saya curiga saya. Nah, curiga seperti itulah yang perlu kita teliti. Semuanya para sahabat-sahabat pecinta yang meluruskan sejarah perlu kita pahami sebaik mungkin. Jadi itu bagian daripada bagian daripada penjajah. Istilahnya sekarang diberikan stempel penjajah spiritual. Perlu diketahui namanya penjajah itu di mana saja. 3 item yang dijalankan oleh mereka supaya bisa menguasai di mana negara yang mau dijajah. Ini sudah bukti Gus. Satu, saya punya catatan bahwa penjajah itu mempunyai tekad dan tujuan dan istilahnya cara. Satu caranya adalah kaburkan sejarahnya. Nah ini bisa diketahui seluruh bangsa Indonesia, khususnya para santri-santri dan khususnya para muhibin Pak Lawi. Ini mohon disadari, mohon diketahui. Yang nomor 2 adalah hancurkan bukti-bukti sejarah sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Bisa terjadi kira-kira di Indonesia. Bisa. Contohnya di mana Gus? Kalau seperti di di Timbun. Kalau di luar negeri di Palestina, yang tempat Yerusalem itu ya. Nah, ini kalau nggak hati-hati Indonesia bakal terjadi seperti itu. Palestina kedua Indonesia. Caranya seperti itu. Ini mohon disadari dan mohon kita telaah dengan hati. Jangan semata-mata dengan akal kecerdasan, dengan emosi, lisan yang cerdas. Tapi apa artinya? Kalau kita bahasa yang kasar Gus, dari bahasa Syariat, kita ini menjadikan orang yang sempurna. Otaknya jangan tempatkan di belakang. Lucu kan? Ada mau coba sih. Otakku dikena dengkul. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ada Panglima Jatim. Itu yang perlu kita tegaskan ya. Yang nomor 3 ini perlu diketahui juga. Nomor 3, tata cara penjajah ingin menguasai negara siapa yang diinginkan, khususnya pada saat itu adalah negara Indonesia. Nah, nomor 3 adalah putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, dengan matakan leluhurnya itu adalah bodoh dan primitif. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Rindu dengan kira-kira berkali. Ini perlu disampaikan pada pemuda-muda, pada generasi-generasi NU. Santri pesantren kita di Indonesia, di seluruh Indonesia harus disadarkan semua ya. Betul. Mulai dari generasi kita, yang tua-tua, yang ini juga kita garap semua, kita sadarkan semua. Betul. Ini PR kita bersama bahwa ini sebenarnya bukan tugas yang ringan ya. Khususnya untuk banyak yang mengatakan ke kami, ya teori saja, ngomong saja. Tidak ada nih, semua ini tim-tim. Iya betul. Tolong aku dari mana-mana, siap untuk membongkar makam dengan cara kekerasan yang di Tuban itu, yang di betul. Tapi jangan dulu. Ayo kita ikuti prosedurnya. Nanti menjadi presiden buruk masyarakat kita kalau kita bertindak gegabah, tidak bijaksana. Ya seperti kemarin santai bukan berarti takut dan sebagainya. Ansori itu tidak pernah takut urusan apapun, urusan ini saya ikut Gus Yahya lah, orangnya sangat berani nih, nggak usah takut-takutan, tapi dengan tata cara yang bagus. Karena makanya begini Gus, ya nggak tahu kalau yang lain ya, kalau di Tuban itu namanya makam-makam yang besar seperti Mbak Ibrahim Konti, Mbak Muna dan sebagainya, itu kan ada kesinambungan pertanggungjawaban yang ngurus itu dari pemerintah daerah, Pemda ya tak. Tapi alhamdulillah urusan ini Pemda nggak mau tahu, nggak ikut-ikutan dalam perspektif untuk sejarah. Dulunya nggak ada income masuk ke pendapatan asli daerah Tuban. Setelah dikelola maka lumayanlah masuk ke PAD Kabupaten Tuban, sehingga DPR dulu memang ya ada Bang. Tapi kan
Makanya kalau memang ada apa namanya, misalkan contoh seperti akan meluruskan batu-batu nisan dan sebagainya, itu mau saya supaya nanti tidak gejolak, ya kan, dari pengurus yayasan sudah apa namanya welcome, artinya nanti kalau sampai terjadi teruskan dengan baik, insya Allah semuanya mendukung. Tapi yang kemarin itu panjenengan menemui beliau-beliau sebagian dari pengurus pengelolaan yayasan Makbaroh Sunan Bonang itu, jawabannya gimana ya? Urusan yang maksudnya ketika jenengan sampaikan, insya Allah tidak, insya Allah. Kalau cuma ketua yayasannya kan mudah nanti. Ketua yayasannya kan Habib Alwi, ya harus kita ketahui dan harus beliau sadar. Dalam arti sadar itu ya gimana, saya informasi cuman sudah diberi bahwa besok acara hall tanggal berapa itu Margondi yang ada di Palang Tuban itu. Saya memegang naskahnya. Jadi lain Maulana Ibrahim Samarkand tidak dari Samarkand tapi dari daerah Aceh sana. Itu bagaimana lah? Diri Al-Hasani itu nanti kita bahas lagi dalam tema yang lain. Yang perlu ada tambahan, Gus. Jadi bangsa kita ini kan Indonesia itu konon ceritanya itu budaya Jawanya kan melekat. Nah, orang Jawa sendiri itu juga apa namanya bisa saya nilai dengan sejarah yang ada itu bisa saya anggap adalah sikoh. Nah, dalam urusan apa? Dalam urusan manuskrip tulisan Jawa, meskipun tulisan Jawa pada zaman para raton, mulai dari Prabu Hayam Wuruk, mulai dari Prabu Brawijaya yang kelima, mulai dari Sultan Demak, ya kan, Sultan Demak itu kan, mulai dari Sultan Pajang, mulai dari Sultan Mataram, itu kan ada catatan-catatan yang diluruskan. Meskipun itu tidak bisa dinilai dengan 100%. Dan yang kedua kalinya, karena konon bukan konon, memang sejarah itu banyak catatan-catatan yang diambil, ada yang dibakar, ada yang dibawa ke Belanda dan sebagainya. Konon ceritakan seperti itu. Tapi masih ada duplikat-duplikat yang ada yang masih disimpan, masih ada. Sehingga akhirnya saya memberikan saran pada panjenengan, Gus, ternyata kitabnya luar biasa, ya, Nakoba Ansapnya lengkap, saya terima kasih, ya. Jadi kalau saya nggak paham cukup ngebel panjenengan saja. Tapi para raton itu juga tidak boleh kita nafikan, Gus. Kita nafikan itu begini, contoh serat pararaton, ya istilahnya kalau bahasa tulisan dari para raton, ya, itu begini. Kalau di contoh seperti Mbah Ibrahim Asmarokondi itu baik dari Nakoba, tulisan para karyani ulama-ulama yang ada di Jawa seperti Mbah Kiai Fadl dan sebagainya, itu sama dengan serat para raton, ya kan? Bahwa Mbah Madun Ibrahim Sunan Bonang, Mbah Raden Kosim Sunan Derajat, itu adalah kedua-duanya putra Mbah Raden Rahmat Sunan Ampel bin Ibrahim Samarkand bin Jumadil Kubro. Kalau Samarkand itu ada yang punya pendapat bahwa beliau tidak dari Samarkand, ya itu namanya pendapat. Tapi aku setuju dengan panjenengan meyakini bahwa Mbah Ibrahim Asmarokondi itu adalah dari Samarkand, yaitu meneruskan kerajaan-kerajaan ayahnya, sehingga dia itu kembali di Pulau Jawa itu kan menyusul sebibinya atau saudaranya, ya, yang dinikah oleh namanya Prabu Brawijaya yang kelima, sehingga itu terlunta-lunta kejadian yang persoalan yang sangat besar sekali. Ada cerita itu, sehingga ada pembajak laut dan sebagainya, itu mudahnya kan di Darmaga atau Laut Tuban, itu semuanya ada cara istilah bukti-bukti konkretnya itu ada, tilasnya ada, perlunya ada di sana. Ya, kadang-kala seperti itu, Gus, kadang ya dicatat oleh kitab wong Jawa, kadang-kadang ya terlupakan.
Itu. Yang kedua kali, seperti ada yang mengatakan bahwa Mbah Sunan Kalijogo itu adalah turunan dari Jawa Deles. Ya boleh namanya pendapat. Tapi di sana ada bukti-bukti yang jelas bahwa Mbah Sunan Kalijogo itu bin Raden Sakur bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Jali Jalaluddin. Makamnya ada, apa-apanya nggak ada, itu sudah ratusan tahun disaksikan oleh masyarakat yang ada. Syekh Abdurrahman Bejagung, Betul. sing pundi? Jadi Syekh Abdurrahman niku bapaknya Raden Sakur. Makamnya kumpul di datuk-datuknya makam Ronggolawe. Karena Syekh Abdurrahman itu adalah menikah putrine Raden Aryo Dwikoro. Raden Aryo Dwikoro bin Raden bin Aryo Siroleno Sirowenang Sirolawi Ronggolawe. Mbah Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman ini makamnya kumpul kepada beliau. Kalau memang itu mengatakan dari Jawa Deles, ya monggo namanya pendapat. Makanya manuskrip yang ada itu harus kita cari yang sedetail mungkin. Maksud kami yang terakhir, kita berupaya yo digatuk-gatukno sejarah apa tulisan para raton juga dari kitab-kitab yang ada, namanya kitab Nakobaan Sagus dengan yang ahlinya. Monggo. Oke, karena memang pro dan kontra dalam penetapan silsilah Wali Songo itu memang masih tetap ada, masih ya. Oke. Cuma nanti siapa yang lebih mendekati kebenaran sesuai dengan versi yang belum tentu yang naskah tertua itu lebih akurat daripada yang muda. Kadang sebaliknya. Nah, kalau kita teliti di Serat Walisana itu justru malah Maulana Ishaq itu mbahnya Mbah Sunan Ampel. Nah, ini kan perlu kita teliti lagi nantinya. Dan bahkan ayahnya Mbah Sunan Giri itu Said Yakub. Dan juga ada yang Said Yunus. Said Yunus atau Yakub? Yunus katanya. Said Yunus. Terus menikah dengan Putri Sabodi, bukan Sabodadu, Sabodi dari Lambangan Banyuwangi. Itu namanya beda. Cerita antara Maulana Ishaq yang di Pekmantu Lembu Peteng Madura itu hampir sama seperti Syekh Yunus, ya, orang tuanya Raden Satmoto, Raden Paku, Mas Sunan Giri itu. Lah ini kan versi-versi nanti. Yang penting untuk tahap pertama intinya Mbah Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu bukan Ba'alawi, itu aja. Jelas. Jadi untuk masalah nantinya kemana itu nomor dua, nomor 3 dan seterusnya kita urus sendiri, tidak usah melibatkan Ba'alawi. Nanti kalau Ba'alawi masuk ruwet, persoalannya gitu. Contoh misalkan Mbah Jumadil Kubro mendur sampai Ubaidillah bin Isa anak Rumi itu kan sudah jelas yang kita. Loh gitu, sudah jelas. Jadi kita tidak usah bahas balik, memang bukan Ba'alawi, gitu ya. Memang bukan Ba'alawi. Itu sudah jelas. So, nanti ada yang Al-Hasani, monggo ada Al-Husaini dari Musa Al-Ghazim, ya monggo itu nanti kita urus bersama. Yang penting merdeka dulu. Gitu. Nanti seterusnya kita urus belakangan bersama-sama dengan kita tanpa melibatkan dari klan Ba'alawi. Karena nanti tambah ruwet seperti inilah pentingnya kita untuk meluruskan sejarah. Ini benar-benar mengharukan kita semua, berhasilan kawan-kawan kita PWI Jatim, PWI Tuban. Nah, ini patut ditiru oleh kawan-kawan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, dan bahkan Jakarta. Untuk meniru beliau-beliau ini, keberaniannya itu loh. Keberanian, jangan hanya sekedar teori seperti saya. Ya kadang-kadang yang teori saya sering gitu Gus. Ya kan orang kan tugasnya macam-macam. Kan. Nah kalau dosen itu omongannya dus bayarannya sekian. Mana prakteknya? Ya ternyata kita turut serta mencerdaskan. Setiap hari beliau di Fakultas Teknologi, Psikologi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Fakultas Hukum, ya Fakultas Teknik, Fakultas Industri Kreatif, Kedokteran, ya, semua kan ya teori. Nanti praktekkan setelah lulus anak-anak mahasiswa-mahasiswi kita bekerja mengabdi kepada masyarakat kita, nusa dan bangsa, kan begitu. Ya sama-sama, orang itu ada tugasnya masing-masing, nggak boleh diborong gitu. Tapi intinya
sebagai pemimpin ya harus bertanggung jawab. Bahkan ada tantangan dari Kang Mas Mundur bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ya saya tidak akan melibatkan panjenengan, saya akan datangi sendiri. Itu sudah menjadi jiwa kesatria saya, karena apa ya, demi kebenaran. Dan bahkan saya selalu mengingatkan juga pada Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, Kang Mas Mundur bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, berhentilah, sudah tua, yang dicari itu apa? Ibarat kalau orang Nusantara itu ada ilmu padi, semakin tua semakin menunduk, bukan menjadi, semakin menunduk. Tata omongan kita, perilaku kita, sama seperti yang ayat kedua dan ketiga yang saya sampaikan di mukadimah tadi tentang janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman itu, mengucapkan apa-apa yang tidak kalian lakukan. Betul. Maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini cocok untuk muhibbin dan para habib ya, nomor 3 saya. nomor 3 saja ini saya. Jadi itu saya ingatkan kepada para habib, berhentilah untuk menjadi pembual, menipu, membodohi kita ini. Iya, kasih ya. Jadi saya tidak hanya ngomong saja masalah ini, saya bertanggung jawab terhadap omongan saya, karena ada buktinya. Buktinya kemarin ditemukan lagi di daerah Batang itu makam sudah dipindahkan lagi. Di Pekalongan itu udah 24. Ya, Pekalongan Jawa Tengah itu 20. Berarti ya sama persis seperti agenda Yahudi Israel, itu seperti itu. Diteruskan, kita nggak bergerak, sudah. Ya guys, bang perlu kita tiap hari bahkan bisa tiap detik mendekati, memberikan pengertian terhadap muhibbin. Satu, kenapa seperti itu? Para oknum Habib Bahlawi ini saya lihat seluruh Nusantara, saya lihat sudah patokan harga mati, dia sudah tidak bisa menjawab apa-apa. Dengan tes-tesnya Kiai Imad, penelitian Kiai Imad dan sahabat-sahabat, saya kira sudah sudah omongannya wis ngalor ngidul wis lah, dikit demi sedikit beliau sudah insyaallah sadar. Baik itu turunan dari orang Yahudi atau dari turunan dari siapa saja, seorang ulama dan lain sebagainya, percuma kalau nggak sadar. Ya, jadi atqakum indallah itu kan jaminan Allah, bukan karena dia itu seorang turunan ada nabi atau turunan para ulama dan sebagainya. Yang dibutuhkan itu adalah atqakum secara pribadi. Dalam Al-Quran sudah ditelangkan, qul innal mautal ladzina tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Hanya terakhir, apa yang kau perbuat ditanggung Allah Ta'ala, bukan karena apa-apa, udah meninggal itu. Maka yang perlu saya sampaikan terakhir yang perlu saya sampaikan, teman-teman kita irunya pesek seperti saya. Kalau khususnya agak licik sedikit nih, seperti saya ya kan, muhibbin sedulur-sedulurku seluruh Indonesia. Jadi organisasi para oknum Habib ini perlu kita sadari dan bahkan perlu kita ketahui. Doktrin yang sangat tidak baik ini. Contoh saja, ya tak? Jadi para oknum Habib, dia menyampaikan, bilang bahwa ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam. Api neraka jahanam kan ini tuh biaya. Ini harus kita sadar, mungkin mohon. Ini bicara ini fakta, bukan bukan fakta. Ini mohon dipahami. Yang nomor 2, ada yang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Ini gila. Nek cara Gus Ali jadi kaspor. Apa ini perlu dipahami ya, muhibbin perlu dipahami dulu kabeh aja sampai tersesat, aja sampai kita iki di kemudian hari rugi. Lah doktrin seperti ini kalau memang dia itu betul-betul ulama yang fasih, betul-betul mengikuti Kanjeng Nabi, nggak sampai seperti inilah doktrinnya. Untuk apa? Berarti doktrin seperti ini apa